kira-kira sila ketiga itu simbolnya apa sih? Bunyinya seperti apa dan pengamalan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa menceritakan pengalaman penerapan Pancasila sila ketiga dengan benar. Nah, tentunya cerita yang berkaitan dengan penerapan Pancasila sila ketiga ya. Nah, sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sekarang kita belajar dengan buku tema ya. Buka buku tema halaman 1. Buka buku tema 1 halaman 35 sampai 36. Bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman. Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Wah, ternyata keluarga Udin itu kompak bekerja sama menjaga lingkungan rumah mereka. Ada yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah, ada yang menjaga keindahan halaman rumah. Nah, mereka pun melakukannya dengan bersama-sama. Tentunya tugasnya itu dibagi. Nah, Udin bertugas menyiram tanaman, sedangkan Mutiara, kakak Udin, bertugas menyapu halaman. Wah, ternyata Udin dan Mutiara itu mereka kompak ya. Mereka membagi tugasnya agar pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan dan keindahan halaman rumah merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa nih? Jika kita bekerja sama, bergotong royong dalam sesuatu hal kebaikan, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Iya, betul. Pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, jadi ciri khas dari sila ketiga adalah adanya kerjasama atau gotong royong dalam hal kebaikan ya. Sekarang kita buka halaman 84 sampai 85 ya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, tentu saat latihan menari, mereka harus menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kekompakan itu salah satu
bentuk dari pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, saat menari tentunya kita harus bergerak sesuai instruksi dan dengan hitungan yang sama sehingga gerakan yang dihasilkan bisa kompak. Nah, latihan menari dengan kompak itu salah satu pengamalan sila ketiga. Nah, sekarang kita ada games nih. Pilih tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Atau beri tanda X yang bukan termasuk pengamalan sila ketiga. Oke, gambar yang pertama ada anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola dengan kompak itu termasuk pengamalan sila ketiga atau bukan? Nah, bermain sepak bola termasuk yang pengamalan sila ketiga. Ya, pilihan yang tepat. Kemudian gambar yang kedua, saling menyalahkan ketika bermain. Nah, saling menyalahkan teman ketika bermain. Sesuai dengan sila ketiga atau bukan? Bukan, maka kita pilih yang X. Gambar terakhir, latihan bernyanyi kelompok dengan kompak. Nah, latihan bernyanyi dengan kelompok dengan kompak. Termasuk pengamalan sila ketiga. Oke, next. Nah, sekarang kita buka buku halaman 125 sampai 127. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba, bisakah kalian menemukan sesuatu hal yang kurang baik atau janggal pada gambar ini? Wah, pasti kalian menemukan ada dua anak laki-laki yang sedang berkelahi ya, sedang berebut. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut itu ya? Lihat, pertama mereka harus saling memaafkan ya, karena berebut itu bukanlah perbuatan yang baik. Nah, saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau semua orang, semua anak itu rukun, pasti tentunya tidak ada perselisihan. Dengan tidak ada perselisihan, maka semua anak dapat bersatu. Nah, bersatu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Jadi semua teman itu tidak boleh pilih-pilih ya, tidak boleh saling musuh-musuhan ya. Semua teman itu adalah teman. Contoh sikap saling memaafkan dapat menjaga kerukunan merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ya, kalau semua anak rukun tentunya tidak ada perselisihan, tidak ada yang marah-marah, tidak ada percekcokan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita next.
Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kita akan memilih antara dua kolom, kolom sesuai atau tidak sesuai, dengan memperhatikan kalimat atau sikap yang ditunjukkan ya. Nomor 1, melakukan piket kelas bersama-sama. Wah, ini merupakan hal yang bagus nggak? Tentu hal yang bagus. Apakah sesuai dengan pengamalan sila ketiga? Ya, itu merupakan pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, kenapa sesuai? Karena piket kelas dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Wah, ketika ada teman dari suku yang berbeda, berarti dia nggak mau temenan. Nah, kira-kira itu termasuk pengamalan sila ketiga atau tidak? Tidak sesuai. Ya, berarti kalau hanya mau berteman dengan teman satu suku, berarti itu dapat menimbulkan perpecahan ya. Jadi tidak boleh. Semua anak harus menjaga persatuan dan kesatuan, termasuk meskipun kalian memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda. Sekarang nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, upacara bendera ini merupakan suatu bentuk terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang negara Indonesia yang telah memerdekakan negara Indonesia loh. Nah, kira-kira ketika upacara bendera kita melakukannya dengan tertib, itu sesuai atau tidak dengan pengamalan Pancasila sila ketiga? Iya, itu sesuai ya. Termasuk upaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Wah, ini hampir sama ya pernyataannya dengan yang nomor 2, hanya beda sedikit. Kita baca sekali lagi, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa ya. Menjaga kebersamaan. Nah, kira-kira termasuk pengamalan sila ketiga atau bukan? Ya, itu sesuai. Oke, next. Sekarang kita buka buku tema halaman 172 sampai 173. Dimulai dari nomor 1. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Melakukan ronda menjaga keamanan ya. Ronda itu menjaga keamanan. Menjaga keamanan bersama-sama itu sesuai pengamalan sila ketiga. Selanjutnya nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja ya. Hanya bergaul dengan tetangga yang sebelah kanan, kiri, depan, belakang aja. Sama tetangganya yang jauh nggak mau. Nah, itu termasuk pengamalan sila ketiga bukan? Wah, itu tidak sesuai karena ini sama halnya seperti kita pilih-pilih teman ya. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Ini sama saja seperti kita pilih-pilih teman. Nah, sedangkan pilih-pilih teman itu tidak bagus. Nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.
melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Sesuai atau tidak sesuai? Ya, itu sesuai dengan sila ketiga ya, melakukan kerja bakti. Kerja bakti itu apa sih? Kerja bakti itu bersama-sama ya, bersama-sama membersihkan lingkungan. Itu sesuai dengan sila ketiga. Keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Wah, ketika warga memiliki sebuah hajatan atau memiliki ada kegiatan bersama-sama, kita ikut andil, ikut serta, ikut membantu, ikut meramaikan. Nah, kira-kira itu sesuai atau tidak? Contohnya, ketika di kampung kalian, di desa kalian, ada kegiatan warga berupa jalan sehat. Nah, kalian ikut tuh, ikut jalan sehat, ikut meramaikan jalan sehat, acara jalan sehatnya. Nah, itu termasuk pengamalan sila ketiga atau bukan? Iya, itu termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi, dia termasuk pada kolom yang sesuai. Yang terakhir, nomor 5, lebih menyukai barang-barang luar negeri. Maksudnya, lebih suka barang-barang produksinya dari luar negeri, dari produksi dari Cina, produksi dari Malaysia, produksi dari Singapura, ataupun dari negara-negara di luar Indonesia ya. Lebih suka pakai barang-barangnya orang luar negeri. Nah, kira-kira itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga atau bukan? Nah, ingat, pengamalan bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, kalau nomor 5 ini lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Kira-kira jawabannya apa? Ya, tidak sesuai. Kita, orang Indonesia, harus lebih suka dan cinta dengan produk-produk Indonesia ya. Nah, sekarang kalian memiliki kesempatan untuk menceritakan pengalaman kalian loh. 1. Sebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ketika di rumah. Nah, kira-kira kalau ketika di rumah apa ya? Contohnya seperti Udin dan Mutiara yang bergotong royong bersama-sama membersihkan rumah. Udin menyiram tanaman, sedangkan muka Mutiara menyapu halaman. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau di sekolah, bisa jadi kita piket kelas bersama-sama. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita terapkan di sekolah yang berkaitan dengan pengamalan sila ketiga. Kemudian, pengamalan ketika di masyarakat. Nah, sama seperti sebelumnya, bergotong royong membersihkan lingkungan atau berpartisipasi saat warga memiliki acara atau kegiatan. Nah, kalian pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda-beda. Kalian bisa ceritakan kepada kakak, adik, atau orang tua kalian. Nah, kita sudah belajar tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Contohnya, bekerja sama membersihkan rumah, menjaga kekompakan saat bermain dengan teman, melakukan upacara bendera dengan tertib, melaksanakan piket membersihkan kelas bersama-sama, bersikap rukun saat bermain bersama teman, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, dan tentunya masih banyak sekali contoh-contoh pengamalan sila ketiga loh.
Oke, cukup sekian pembelajaran PPKN tentang pengamalan Pancasila sila ketiga. Semoga kalian bisa mengamalkan pengamalan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.